Wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel channelnya bersama official lagi, semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras Kaisam, ayo cuy, yampuy dulu, yampuy, wes. Kalian lagi pada ngapain cuy? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Yang sakit Allah sehatkan, teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sama finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini gibah yuk. Gibah tentang punya pacar di Hong Kong yang umurnya 60 tahun tuh apa sih sensasinya ya kan? Ini teman kita galau ini cuy. Jadi teman kita ini punya pacar umur 60 tahun. Ya udah apa namanya dewasa ya. Si pekerja migrannya ini umurnya 39 tahun. Dia galau cuy. Dimintain nikah terus sama ininya apa namanya? Sama pacarnya. Katanya, udah sayang, kamu nggak usah jadi domestic helper, jangan jadi CC katanya. Udah ayo kita nikah aja. Cuma yang jadi galau si pekerja migrannya ini punya anak di Indonesia. Anaknya 2, jadi ibunya ibu jendes ini ya. Dia ini galau kayak Tisam. Kenapa ya orang-orang tuh pada pengen jadi dadai? Saya tuh nggak mau jadi dadai. Ya karena pacar kamu umurnya 60 tahun aja, coba pacar kamu umurnya 40 tahun ya kan, udah pasti ya mau ayo nikah ya kan. Tapi ada lucu-lucunya ini ya, tapi ya udahlah jangan dipaksa ya cuy ya, kasihan juga kan kamu tuh PHP-in, yang penting apa duitnya aja. Kayak saya tuh pacaran tuh ya makan kayak gini ya kan, ya untung ya, tapi walaupun dijatah sama pacarnya terus, si pekerja migran ini kelilit rentenir coy. Kemarin itu paspornya udah keambil ya, yang ambil pacarnya, alhamdulillah ya kan. Jadi uang yang diberikan pacarnya itu setiap bulannya tuh hampir 3.000 cuy, untuk bantu keuangan si pekerja migran ini. Syaratnya satu aja, ayo nikah katanya. Jadi menurut si pekerja migran ini, dia ketemu sama cowok ini cuy, itu tuh 1 tahun ya, saat dia itu lagi kesulitan uang. Nah dia itu mikir, ya udahlah mumpung ada orang yang mau gitu kan makan bareng gitu, jadi dia ini menjauhi teman-temannya, maksudnya menarik diri dari lingkungannya itu karena dijauhin kan doyan ut sama temannya itu. Jadi dia ini bermain sama si orang Hongkong ini cuy, umurnya 60 tahun. Nah dari segi orang Hongkongnya ini belum pernah menikah ya cuy ya. Kalau kawin guys saya nggak tahu ya. Pokoknya dia ini belum punya pasangan, juga belum punya anak ya. Jadi dia ini berharap dari pekerja migran yang ini ya kan. Orang Indonesia itu cantik-cantik ya kan. Jadi ya maulah, ibaratnya kan seleranya orang Hong Kong menikah sama orang Hong Kong ya, lagi pasti butuh banyak duit gitu kan. Kalau kita kan mau diajak ya kan. Enak aja kayak saya emang nggak mau diajak susah tuh ya, makanya jangan mau ya. Nah ini termasuknya pekerja migran juga tidak diajak susah sih ya, 3.000 setiap bulan dijatah ya, alhamdulillah lah uang fee ya. Jadi Kaisam itu sampai kepo, kamu udah pernah diajak tidur? Belum Kaisam, saya itu ngelak terus katanya. Ya itu katanya, kenapa bau apek dah? Suruh beli parfum makanya. Iya kan biasanya orang-orang sini kalau pacaran sama kita ini kan pasti ada maunya ya cuy ya, ada udang di balik batu ya. Tapi kayaknya sih laki-laki ini tuh setia, kayak Sam juga ngelihatnya tuh laki-laki ini tuh baik gitu kan. Sampai steaknya tuh makan ya di restoran ya, dia itu makan steak gitu cuy. Nah steaknya itu dipotongin sama si laki-laki ini kita sebutnya apa sih, bapak atau apa sih? Kayak bapak sama anak ya. Tapi mereka ini dalam hubungan relationship. Aduh, jadi gimana cuy, galau ini mbaknya minta survei katanya mau diajak nikah atau enggak. Dia masih berat sama anaknya 2 di rumah. Itu otomatis kan Kaisam, kalau saya nikah sama orang sini kan otomatis saya nanti jadi resident city. Karena siapa, kamu juga bisa bolak-balik ya kan. Bisa bolak-balik, kamu juga bisa tinggal di Indonesia juga ya kan. Nah ayo gimana tuh menurut kalian, jadi nikah atau enggak? Mbaknya nih memang sering diajak ke rumahnya si cowoknya tapi nolak terus. Mbaknya nih gengsinya nih sebenarnya tinggi ya cuy ya, menjaga dirinya nih sebenarnya bagus gitu. Ya gimana bagus guys, saya nggak ada nafsunya umur 60 tahun nih, kamu nggak boleh kayak gitu ya kan. Akhirnya si mbaknya ini kadang habis makan tuh, ayo kita ke rumah katanya. Ya dadai, calon dadai, coba lihat rumahnya bagus atau enggak, harusnya survei dulu ya.
aduh kayak Tisam, bahaya kalau saya dibawa ke rumahnya. Kenapa? Ya takut ya kan. Aduh, iya susah ya cuy ya kalau misalkan. Jadi menurut Kak Isam sih mbaknya ini nyaman ya sih sama si cowok ini, cuma butir-butir cinta itu belum ada. Ya nggak apa-apa mbak, ta'aruf aja ya. Kalau misalkan memang dia menerima lahir batin, tarik dia ke Islam ya. Kalau dia mau Islam ya sudah, menikah saja ya. Kita nggak pernah tahu jodoh ya, Kak Isam itu nggak pernah melarang kalian untuk menikah sama orang Hongkong atau apa gitu. Kalau dia mau ditarik satu agama sama kita ya kan, tarik aja, nikah di Indonesia. Ya enggak sih. Nah nikah di Indonesia kan otomatis sah ya secara hukum pernikahan Indonesia, bener nggak? Kalau misalkan kita menikah di Hong Kong, otomatis kita yang ketarik ke sini gitu cuy. Nah kalau misalkan memang berat, perkenalkan baik-baik si laki-laki ini kepada pihak keluarga. Otomatis si laki-laki ini harus tahu kondisi tentang anak kita yang dua. Ini mungkin solusi buat mbaknya, didengar enggaknya sih terserah ya. Menurut kayak Tisam sih seperti itu ya cuy ya. Sholat kan namanya kita ya, Islam itu kan punya cara untuk menghilangkan, menggugurkan keraguan kita tentang jodoh ya kan. Jadi sholat apa? Sholat istiqoroh ya. Jadi kalian itu jangan sampai jam tengah malam itu cuma main handphone aja. Sholat, ya Allah jika dia memang jodoh saya apapun bentuknya saya terima ya kan. Jodoh itu kan diusahakan ya cuy ya, dicari ya, bukan menunggu. Tetap kita harus usaha ya kan. Nah kalau misalkan kita tidak menikah dengan orang itu, berarti kita yang memilih tidak berjodoh dengan dia ya kan. Nah sakinah mawaddah warahmah itu kan dalam pernikahan itu kan nanti berjalannya waktu gitu. Selama kamu itu berumah tangga itu kan adalah ibadah terpanjang ya. Tergantung kamunya sakinah mawaddah warahmah. Nah yang membuat ragu si mbaknya, banyak katanya teman-temannya yang menikah dengan orang Hongkong malah disuruh kerja katanya. Boro-boro kayak Tisam dibayarin kosannya, katanya disuruh cari sendiri. Itu pengakuan dari teman-temannya dia yang menikah dengan orang sini ya cuy ya. Jadi awalnya aja eman gitu ya kan. Nah menurut kalian gimana? Mbaknya nih merasa rugi kalau misalkan menikah terus tiba-tiba balik gitu cuy, malah jadinya nggak sayang, malah jadinya si ceweknya gitu yang disuruh kerja. Itu yang membuat keraguan, itu yang membuat dia itu merasa berdosa nantinya kepada anak-anak. Berarti kayak gitu apa? Berarti dia belum yakin sama si laki-laki ini. Ya jangan diteruskan ya, stop. Kalau permasalahan keuangan kamu sudah selesai, mundur perlahan. Setidaknya jangan membuat harapan si laki-laki ini menikahi kamu gitu. Kalau misalkan tujuan kamu awalnya dia itu hadir dalam hidup kamu untuk membantu keuangan kamu yang kesulitan, kalau keuangan kamu sudah membaik ya sudah, tarik diri perlahan, mulai menjauhi perlahan. Kasihan laki-laki seperti itu kan, dia sudah baik ya. Jadi jangan dipermainkan. Kalau misalkan kita memang tidak ada tujuan menikah dengan dia, lepaskan. Di balik uang yang sudah terpakai, kalau nanti diungkit atau dituntut balik, ya kita balik pelan-pelan dari gaji kita ya. Kalau misalkan kita masih mencintai kita sebagai domestic helper ya. Jadi gitu, jangan terlalu mempermainkan perasaan laki-laki itu terlalu dalam ya cuy ya. Kalau di Indonesia nanti hukum santet berlaku. Kalau di Hongkong ada itu dukun santet itu yang di KOSWB itu yang dipukul-pukul itu gambar singanya itu, biarin kamu nanti dipukul-pukul. Kayak saya ngedoain kayak gitu. Iya ya, jadi jangan ya. Ini termasuknya mbaknya belum kecemplung ya dalam hubungan seksual gitu. Jangan sampai lah. Alhamdulillah ini mbaknya bisa menjaga ya. Iya 60 tahun saya aja nggak ada nafsunya, nggak boleh kayak gitu. Aduh, buat kalian yang punya pacar masih muda-muda ya, mungkin pilihan kalian menikah di sini kan adalah pilihan hidup ya. Kita nggak pernah bisa memaksakan seorang. Yang penting satu aja pesan Kak Isam, tarik dia satu agama sama kita. Udah itu aja syaratnya ya. Kedepannya biar ridho Allah yang memberikan sakinah mawaddah warahmah. Kalau misalkan dia masih berat sama anaknya yang dua, bagus. Itu berarti adalah ibu yang bertanggung jawab ya, harus fokus. Ya, jadi jangan egois. Kita sebagai seorang ibu, apa dulu nih tujuan hidup kita? Kalau anak ya sudah, berarti kita kerja sesuai dengan keringat kita sendiri. Karena apa? Karena kita adalah single parent ya. Jadi kita harus sadar, oke, saya harus kerja, saya harus mensukseskan anak saya. Itu adalah tujuan hidup berarti. Jadi ya udah, kita mantapkan dulu tujuan hidup kita apa, untuk menikah dulu atau anak dulu. Ini kan dari pembicaraan mbaknya kan ini lebih condong ke anak ya. Menurut Kak Isam ya udah, kerja keras untuk anak, sukseskan.
Selepas kamu tidak menjadi dadai, kamu bisa kok mensukseskan anakmu sendiri. Ya, jadi buat domestic helper di luar sana, teman-teman KSM, jangan pernah merasa minder dengan pekerjaan kamu. Kamu juga bisa mensukseskan anak tanpa menikah dengan orang sini, tanpa berharap dari uang orang sini. Kalian pasti bisa mandiri, oke? Wis, mantap. Jadi menurut kalian nih, mbaknya nikah atau enggak? Katanya cuy, galau katanya. Udah ini aja, hidup happy aja, happy. Mungkin itu aja cerita teman-teman kita yang aneh-aneh aja ya. Semoga begibah ini ada manfaatnya, ada faedahnya, dan bisa menjadikan pemikiran kalian untuk tidak terfokus menjadi dadai Hongkong. Sepakat? See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.